terima kasih, Kau berikan keluargaku. Pakai aku jadi alatmu untuk membawa cintamu. Ya Tuhanku, terima kasih, Kau pulihkan keluargaku. Pakai kami jadi alatmu untuk pulihkan umatmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, saudara-saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Menjelajahi kehidupan bukanlah hal yang mudah untuk bisa dijalani sendirian. Kehidupan menuntut keluarga untuk saling menopang. Itulah kehendak Kristus kepada setiap anggota keluarga untuk saling mempedulikan. Kristus tidak menginginkan antar insan saling menyingkirkan, tetapi di dalam keunikan kita, hendaknya kita saling menerima dan saling membebaskan daya untuk memuliakan Allah. Untuk itulah Allah dengan kasih yang besar mempersatukan kita menjadi keluarga, yaitu keluarga Allah, dan kita sebagai umat patut bersukacita. Saudara-saudara, kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita dengan menghususkannya dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan nyanyikanlah Kidung Baru 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tumbuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Hendaklah tiap-tiap insan di tengah keluarga saling merendahkan diri seperti Yesus yang berfirman, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk dan memberi nyawa-nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Maka di hadapan Allah marilah kita mengaku bahwa kita benar-benar adalah orang berdosa sekaligus percaya bahwa Bapa Surgawi akan mengasihi kita dalam Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Banyak hal-hal yang kami lakukan membuat Engkau sedih dan kecewa. Kami mohon pengampunan-Mu. Bantu kami untuk dapat perbaiki kesalahan-kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, sekarang saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Saat hati berserah dan diri rindu untuk berubah, pengampunan Tuhan menjadi awal yang memulihkan. Dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara, sekarang dengarlah petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus.
Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Saudara-saudara, marilah sekarang kita menyanyikan bersama-sama nyanyian Yesus pokok dan kitalah caranya. Mari saudara-saudara kita nyanyikan dengan sukacita bersama dengan anak-anakku, adik-adik sekalian, kita nyanyikan dengan gembira. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, dan sebelumnya mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di dalam sorga, Allah yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu, inilah keluarga kami, beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan sendiri. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus, supaya kami menerima firman Tuhan dengan sukacita, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua, dan juga hamba-Mu yang hendak memberitakan firman, supaya ia sungguh menyampaikan kebenaran firman Tuhan saja bagi jemaat-Mu. Mari Tuhan, Kau berfirman, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11 di bawah judul Kebahagiaan Orang yang Diampuni Dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu,
selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, para adiyuswo, orang dewasa, para pemuda, remaja, demikian juga anak-anakku yang masih kecil, yang semuanya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pak Joko sungguh bersyukur kalau saat ini bisa bertemu walaupun melalui layar kaca kepada jemaat semua, dan saya berharap saudara-saudara dalam keadaan baik dan sehat, sebagaimana Pak Joko juga senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Kita saat ini beribadah bersama dengan keluarga. Kita beribadah dengan model intergenerasional, artinya seluruh ibadah ini diikuti oleh seluruh warga jemaat dari anak-anak sampai orang dewasa atau adiyuswo. Dan saat ini kita akan merenungkan tema berani akui dan terima. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan, pernah mengalami jengkel, kesal, atau bahkan marah. Sebabnya bisa bermacam-macam kenapa kejengkelan itu terjadi. Misalnya, kakak memarahi adiknya karena adiknya telah merusakkan mainan kakaknya. Suami bisa jengkel atau marah kepada istri atau kepada ibu karena ibu memberikan makanan yang meracuni kucing kesayangan mereka hingga mati. Atau mungkin juga ibu marah atau jengkel kepada bapak karena motornya telah menyenggol potnya yang bagus itu sehingga menjadi pecah. Dan bermacam-macam sebab bisa menimbulkan kejengkelan atau kemarahan. Dan kadang-kadang kemarahan, kejengkelan itu diungkapkan dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata keras, atau mungkin juga kata-kata yang menghina atau merendahkan. Nah, ini pasti menimbulkan luka-luka hati, bisa menimbulkan perasaan yang tidak damai di dalam dirinya, atau mungkin juga menyebabkan perasaan-perasaan yang membuat dia lalu kemudian orang yang kita marahi itu jadi ngambek, berdiam diri, dan tidak mau berbicara dan seterusnya. Dan kalau ini terjadi di dalam kehidupan keluarga Kristen tentu sangat memprihatinkan, karena seharusnya di dalam keluarga Kristen dipenuhi dengan kasih, saling memaafkan, saling mengampuni, saling menerima, saling menjaga, saling menopang satu dengan yang lain. Tetapi realitasnya di dalam keluarga pun juga seringkali ada kejengkelan, ada kemarahan, atau bahkan situasi-situasi yang membuat luka-luka di hati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Mazmur 32 ini, mari kita belajar melalui Mazmur Daud ini, kita bisa melihat beberapa hal yang penting, khususnya menyangkut tema kita pada saat ini, berani akui dan terima. Yang pertama, Mazmur ini mengajak kepada kita untuk mengakui bahwa sesungguhnya
hidup kita ini lemah, hidup kita ini rapuh, sehingga kita seringkali melakukan kesalahan, melanggar hukum, melanggar perintah Tuhan. Kita kalah melawan iblis yang digambarkan di dalam surat Petrus misalnya. Iblis itu seperti singa yang lapar, mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelannya. Kita lemah, kita terbatas sehingga kalah terhadap dosa. Dan akibatnya relasi-relasi menjadi rusak. Pada awal penciptaan, kita tahu Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Tuhan sungguh amat baik. Mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Manusia pertama diciptakan memiliki sifat-sifat yang mirip dengan yang dimiliki Allah. Penuh kasih, penuh pengertian, mau menerima, mau berkorban, dan sebagainya, dan seterusnya. Tetapi Adam dan Hawa kalah melawan dosa. Kita tahu bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Tuhan melarang memakan buah yang ada di buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu tidak boleh dimakan, tetapi oleh godaan ular atau personifikasi iblis, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ini menunjukkan bahwa dia kalah melawan dosa. Dan ini menunjukkan bahwa memang manusia takluk terhadap kuasa iblis. Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berdosa, semua orang sudah melakukan kesalahan. Dan tiap hari kita pada saat ini juga menyaksikan bahwa dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kekeliruan, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan aturan terjadi di dalam kehidupan kita. Menunjukkan kita ini rapuh, lemah, terbatas, dan tidak kuasa melawan dosa itu. Melalui televisi, melalui mass media, kita bisa melihat bagaimana kejahatan terjadi di mana-mana. Ada tawuran, ada konflik, ada peperangan, ada pembunuhan, ada korupsi, ada perzinahan, ada kebohongan, dan seterusnya dan sebagainya. Yang menunjukkan bahwa manusia rapuh, manusia kalah terhadap dosa, terhadap kuasa kejahatan. Dan yang berikutnya, Permazmur juga mengatakan bahwa akibat kesalahan-kesalahan itu, akibat hidup kita yang sering melanggar hukum itu berakibat besar di dalam kehidupan kita. Adam dan Hawa ketika jatuh di dalam dosa, ngeri sekali akibatnya ketika mereka melanggar hukum Tuhan. Yang pertama adalah ketika mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, mereka kemudian menjadi takut. Ketakutan bertemu dengan Tuhan. Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Dan mereka mengatakan, "Kami bersembunyi." Biasa kan kalau kita melakukan kesalahan pasti kita ketakutan. Kita bersembunyi, kita berusaha menjauh. Itu yang terjadi juga dengan Adam dan Hawa. Yang kedua, ketika mereka jatuh dalam dosa, relasi mereka menjadi rusak. Adam menyalahkan perempuan, Hawa menyalahkan iblis, ular yang menggodanya. Saling menyalahkan. Sekarang pun juga begitu, kita saling menyalahkan, tidak mau mengakui kesalahan. Yang ketiga, yang paling ngeri adalah Adam dan Hawa kemudian diusir dari Taman Eden. Artinya apa? Mereka terpisah dari Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan, sumber kehidupan mereka. Akibat-akibat dosa itu sangat mengerikan. Pemazmur di dalam Mazmurnya di sini dikatakan di ayat 3 misalnya, "Tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas." Jadi akibat pelanggaran, akibat dosanya, Daud merasa tertekan hidupnya.
hidupnya merasa berat, tulang-tulangnya menjadi kering, sumsumnya menjadi kering sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa, lemah dan terbatas. Seperti orang yang terkena terik di musim panas, sudah panas, terik lagi, panasnya sangat panas. Intinya adalah akibat dosa itu pemazmur menjadi sangat menderita. Paulus lebih menegaskan lagi, upah dosa. Kalau kita melakukan dosa, melakukan kesalahan terhadap Tuhan, akibatnya adalah maut, kematian. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kondisi-kondisi semacam ini kalau terus terjadi, maka hidup kita akan menjadi semakin terpuruk. Kalau kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami luka-luka batin karena kemarahan, kejengkelan orang lain, atau karena pelanggaran hukum, ini kalau dibiarkan, hidup kita akan menjadi susah. Hidup kita akan menjadi tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu harus dicari jalan keluarnya, supaya kemudian terbangun kembali relasi-relasi yang sehat, yang baik dengan keluarga, dengan sesama, dan terutama hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu yang harus dilakukan adalah menurut pengajaran Daud ini namanya Mazmur pengajaran gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh Daud adalah di ayat 5, dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Daud memahami bahwa Allah itu penuh kasih sesungguhnya. Allah itu memiliki hati yang luar biasa menerima kita apapun keadaan kita. Oleh sebab itu Daud memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan, mengakui dosanya, tidak ditolaknya, tidak disangkal semua dosa-dosanya, semua terbuka di hadapan Tuhan. Dan dengan mengakui kesalahan itu lalu kemudian mendatangkan kelegaan. Di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita ketika melakukan kesalahan, ketika kita melanggar hukum misalnya, kita justru mengeraskan hati. Tadi seperti Adam dan Hawa, tidak mengakui kesalahannya. Oleh sebab itu pemazmur mengatakan, jangan kamu seperti kuda atau bagal yang tak berakal. Bagal itu peranakan kuda dan keledai yang susah dikendalikan, harus dengan tali kekang supaya kita bisa mengaturnya. Jangan seperti itu. Jangan mengeraskan hati. Datang kepada Tuhan. Mohon pengampunannya. Pasti Tuhan akan mengampuni. Saya kira demikian juga di dalam keluarga kita. Damai, sukacita akan dialami kalau yang melakukan kesalahan mau datang, meminta maaf. Kalau kakak melakukan kesalahan terhadap adik, datang kepada adik. Adik, aku minta maaf. Kalau si anak-anak melakukan kesalahan terhadap ibu atau melakukan hal yang mengecewakan ibu, datang kepada ibu. Ibu, aku minta maaf. Aku sudah mengecewakan ibu. Aku sudah memecahkan gelas misalnya. Aku sudah merusak pot tanaman ibu. Aku minta maaf telah mengecewakan ibu. Dan aku tidak akan melakukannya lagi. Aku akan lebih berhati-hati lagi. Pasti hati seorang ibu akan luluh, akan penuh kasih dan merangkul anaknya yang mau mengakui kesalahan itu. Tidak mungkin ibu lalu kemudian tidak mau memaafkan. Karena pada dasarnya seorang ibu atau seorang bapak sangat mengasihi anak-anaknya. Seperti apapun keadaannya. Datang kepada Tuhan. Datang kepada orang yang sudah kita melakukan kesalahan. Dan memohon pengampunan. Dan jangan mengeraskan hati. Berdamai dengan orang yang telah kita sakiti. Bila keluarga saling memaafkan, mau berdamai, akan tercipta damai sejahtera, akan lega. Sebaliknya kalau anggota keluarga masih menyimpan dendam, tetap marah, membuat orang lain merasa tidak diterima di dalam keluarga, tentu ini akan menimbulkan
justru perasaan-perasaan yang tidak enak dan tidak ada damai sejahtera di dalam keluarga itu. Bapak Ibu, konon banyak sekali orang menjadi penjahat, menjadi pembunuh disebabkan karena dia tidak dicintai di dalam rumah. Dia tidak diterima, dia diperlakukan kasar, dia dimarahi terus, tidak pernah dipuji, tidak pernah disanjung, tetapi selalu dipersalahkan sehingga merasa tidak nyaman di dalam rumah. Akibatnya dia lari, melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang buruk untuk mencari pengakuan. Ini loh aku, ini yang saya bisa melakukan banyak hal. Dan sayangnya mencari pengakuan itu dengan cara-cara yang keliru. Nah, jelas untuk berdamai, untuk menghilangkan kekesalan, menghilangkan kemarahan, kita harus mau datang, mengakui kesalahan, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Dan yang berikutnya yang dilakukan oleh pemazmur adalah, di samping kita menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah, kita adalah orang yang gampang melakukan kesalahan, lalu kemudian kita mengakui bahwa kesalahan-kesalahan itu mengakibatkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Untuk mengatasinya adalah kita berdamai, memohon ampun, memohon maaf. Ketika kita membuat kesalahan, pasti mendatangkan ketidaknyamanan. Oleh sebab itu kita harus berani datang memohon maaf dan memohon pengampunan, khususnya juga kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang penting sekali juga di dalam Mazmur ini adalah bahwa kita setelah mendapat pengampunan dari Tuhan, setelah kita diterima oleh keluarga kita menjadi bagian yang utuh dan tidak ada dendam, tidak ada benci, maka diajak keluarga untuk senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Di ayat 11 di sana dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Saya mau menggarisbawahi bersukacitalah dalam Tuhan. Artinya apa? Sukacita, damai, dan kebahagiaan akan muncul di dalam hati kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita melekat pada Tuhan, kalau kita menyatu dengan Tuhan, kalau kita akrab dengan Tuhan. Tadi kita sudah menyanyi, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Carang-carang pohon anggur itu bisa mengeluarkan buah sepanjang ia melekat pada pokok anggurnya. Pada batang pokok anggur itu, dia akan berbuah banyak. Kalau terlepas, pasti tidak akan berbuah. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita akrab dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, Tuhan berjanji apapun yang kamu minta, Tuhan akan memberikannya. Tuhan akan mengabulkan sepanjang kita taat, menyatu dengan Tuhan. Sukacita, damai sejahtera akan diberikan kepada kita ketika kita menyatu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ingatlah selalu bahwa apapun dari dunia ini mungkin sejenak bisa membawa kebahagiaan, membawa sukacita, tetapi seringkali sifatnya sementara. Uang sebanyak apapun yang diberikan dunia ini kepada kita tidak selalu bisa membawa kebahagiaan. Justru seringkali uang menjadi sumber percekcokan. Paulus mengatakan uang, cinta uang, kekareman kita, keinginan kita memiliki uang sebanyak-banyaknya, itulah akar segala kejahatan. Karena harta benda, keluarga saling cekcok, adik dan kakak bertengkar memperebutkan harta benda warisan. Oleh sebab itu, ingatlah firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27. Tuhan Yesus berfirman demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu,
Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang dari Tuhan berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Mungkin kita tidak punya uang banyak, tidak punya harta banyak. Tetapi kalau itu kita akui sebagai berkat Tuhan, kita pun dapat mensyukurinya. Kita dapat berterima kasih kepada Tuhan. Damai sejahtera yang dari Tuhan memampukan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, di bulan keluarga ini, kita berusaha menjadikan keluarga kita sebagai tempat pembentukan karakter Kristiani. Relasi yang baik, relasi yang saling mengampuni, relasi yang saling menerima, saling menguatkan, saling mendorong, saling menopang, akan membuat hidup kita semakin berbuah. Hidup kita menjadi optimis, hidup kita menjadi semakin penuh sukacita. Dan biarlah melalui pekan keluarga ini kita mengisi segala kegiatan-kegiatan di bulan keluarga bersama dengan keluarga kita, dan kita boleh dikuatkan menjadi keluarga Kristen yang tangguh di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita dan menolong kita menjadi keluarga-keluarga Kristen yang penuh sukacita dan menjadi berkat. Amin. Selamat berjumpa Antoni dan Dini serta anak-anakku Amel dan Jeva. Coba lihat Pak Joko, ingin lihat wajah Amel dan Dita sebentar, boleh dibuka maskernya biar jemaat tahu wajahnya. Ini anak-anak Antoni yang cantik ini ya. Yang Amel yang mana nih, angkat tangan? Amel yang gede ya, mana ya Amel? Ya, Amel. Kelas berapa sekarang Amel? 4. Kelas 4, oke. Jeva yang mana? Kelas berapa Jeva? 3. Kelas 3, pinter. Sekolahnya di mana? Jauh nggak dengan rumah? Jauh apa dekat? Dekat. Dekat ya. Kalau sekolah diantar mama ya? Papa. Oh, papa yang ngantar. Oke, sekarang boleh dipakai lagi maskernya
supaya nggak ketularan virus nanti. Ya, Antoni dan Dini, cuma sayang ini Dito nggak ikut. Iya, Ya, Pak. mungkin ada kegiatannya yang lain. Mudah-mudahan dia juga baik-baik saja. Sekarang kita sedang dalam bulan keluar gereja kita ya, sampai dengan akhir bulan Oktober nanti kita masuk dalam bulan keluarga. Nah, karena ini dalam rangka bulan keluarga, Pak Joko mau tanya nih sama Antoni sama Mbak Dini, sudah berapa tahun ini menikah, Antoni dan Dini? 15 tahun, Pak. 15 tahun, Pak. 15 tahun ya. Yang berkati dulu siapa? Dulu Pak Pendeta Rudi. Pak Rudi. Oke, masih ingat nggak janji perkawinannya dulu, Antoni? Ingat, Pak. Ingat-ingat Secara lupa, garis Pak. besar, secara garis besar lupa. Waduh. Ingat-ingat lupa, Pak. Oke, ya janji perkawinan itu kan intinya kita menerima pasangan hidup kita apapun keadaannya gitu kan, sehat ataupun sakit, untung ataupun malang, dalam segala keadaan saling menerima satu dengan yang lain. Oke, selama 15 tahun perjalanan perkawinan, gimana kesannya? 15 tahun ini apa berjalan baik-baik aja atau mungkin kadang-kadang berantem gitu kan? Pernah berantem kan nih Antoni? Ya, kayaknya sih kalau ini ya, saya rasa sih semua orang pasti, semua keluarga pasti ada gelombang-gelombangnya, Pak. Ya kadang ya kita ya baik-baik aja, kadang ya berantem cuman ya berantem biasa, kadang juga ya diem-dieman gitu, Pak. Ya, biasa berantem atau berantem biasa? Kalau berantem biasa itu nggak sampai dendam-dendaman, kira-kira begitu ya? Begitu ya, Dini. Iya. Nah, Pak Joko mau tanya nih, marah-marahan gitu, siapa yang lebih dulu minta maaf? Ya paling kita diem-dieman aja, Pak, nggak ada yang ini sih. Paling sehari, Pak, sehari, besok juga udah baik aja. Oh gitu, sehari aja ya. Kalau iya. Nggak boleh menyimpan kemarahan sampai matahari tenggelam. Jadi nggak boleh lewat 1 hari gitu kan. Harus boleh berdamai, semua harus saling memaafkan gitu ya. Ya jadi memang harus jujur diakui bahwa kita sebagai manusia dengan penuh kelemahan dan keterbatasan itu seringkali kita ada salah paham gitu kan. Kalau kita lelah mungkin juga ada kadang-kadang ada marah, ada jengkel dan sebagainya ya. Kita minta diperhatikan sementara orang lain tidak mau memperhatikan kita gitu ya. Relasi kita dengan anak-anak kadang-kadang juga begitu kan. Nah, yang menurut Antoni apa yang membuat jengkel ini sikap anak-anak terhadap orang tua? Apa yang seringkali membuat bikin kesel, bikin gitu ya, marah gitu? Ya ada sih Pak gitu, kadang kalau habis saya jaga malam atau apa, kadang nih mereka manja Pak, minta temenin gitu kan. Jadi kondisi lagi ngantuk, kadang-kadang nggak boleh tidur atau apa gitu. Tapi anak-anak sering berantem nggak? Ya berantem berebut mainan aja Pak. Oh gitu ya. Amel suka berantem nggak sama adik? Iya Pak. Berantem ya. Kalau adik salah gitu dimaafin nggak? Maafin. Dimaafin. Kalau dimaafin gimana caranya memaafkan? Salaman ya atau dicium? Salaman. Terus ngomong apa? Adik, aku minta maaf ya. Kakak, aku minta maaf gitu ya? Iya. Ya. Oke, jadi kalau anak-anak Tuhan nggak boleh marah-marahan gitu ya, nggak boleh dendam, nggak boleh disimpan kemarahannya. Soalnya kalau kita menyimpan kemarahan, anak-anak maupun orang tua menyimpan kesalahan itu seperti menyimpan buah gitu di kantong kita. Katakanlah buah duku gitu ya, buah duku kita masukin di kantong. Kalau besok marah lagi kita kantongin duku yang baru. Kalau lama-lama banyak duku di kantong kita pasti akan jadi busuk gitu kan. Kalau busuk akan membuat hidup kita tidak nyaman, itu bisa datangkan penyakit. Oleh sebab itu
apa yang di kantong kita harus dibuang, dikeluarkan dari kantong kita. Kemarahan itu harus dibuang, nggak boleh disimpan. Kalau disimpan bisa menjadi dendam kesumat, gitu ya. Itu bisa terjadi loh antara anak-anak yang merasa tidak diperhatikan oleh orang tua. Tadi Antoni bilang gitu kan, aku udah seharian kerja ngantuk, anak-anak pengen manja-manja gitu ya. Itu juga harus dipahami bahwa anak-anak itu sepanjang hari juga pengen ketemu orang tuanya, padahal orang tuanya nggak ada gitu kan. Mungkin kita anak-anak kita pengen curhat, pengen apa namanya, kita pengen komplain atau apapun, ya kita terus berusaha untuk apa ya, memberi waktu kepada mereka. Kalau selama masa pandemi ini apa yang dilakukan Mbak Dini? Ya, paling nemenin anak-anak PJJ, Pak. Oh, belajar itu ya? Iya. Belajar online, Pak. Belajar online. Merasa kesulitan nggak Dini mengajari anak-anak ini? Awal-awal sih iya, cuma sekarang udah biasa aja, Pak. Sudah biasa ya. Ada hobi lain nggak yang dikembangkan selama pandemi ini? Apa ya? Masak, gitu. Nggak ada sih. Atau bikin apa namanya, mainan atau apa untuk anak-anak gitu enggak ya? Enggak, paling bantu anak-anak kalau ada prakarya ya dibantuin aja. Paling tugas anak-anak, Pak. Tugas bikin prakarya atau apa gitu. Nah, sebagai warga gitu ya, kan kita harus jadi garam, jadi terang gitu ya. Menurut kalian berdua, kehadiran kalian berdua di tengah-tengah masyarakat gimana? Cukup baikkah relasi kalian dengan tetangga? Baik, Pak. Baik, Pak. Nggak ada ini ya? Oh, dia orang Kristen ini harus dijauhin gitu, enggak ya? Nggak ada, Pak. Puji Tuhan nggak ada. Nah, baguslah. Jadi itu kita mesti menunjukkan apapun agama yang berbeda, suku yang berbeda, kita mesti belajar menghargai dan menerima mereka gitu ya. Ya, jadi Mas Antoni, Mbak Dini dan anak-anak, kita selama bulan keluarga ini ingin menghayati bahwa keluarga itu menjadi hal yang penting ya. Di dalam keluargalah anak-anak kita mendapat pembinaan, dibentuk, diasah, diperlakukan sedemikian rupa supaya anak-anak ke depan itu memiliki kehidupan yang baik. Nah, sementara itu kita sebagai orang tua juga mesti sadar bahwa anak-anak kita tidak hanya tumbuh di dalam keluarga kita, tetapi juga di lingkungan gitu kan. Jadi saya kira ini penting. Di dalam keluarga mesti diperkuat, di dalam pergaulan juga mesti diajarin supaya toleran, supaya menghargai dan sebagainya gitu ya. Nah, satu lagi, selama masa pandemi ini bagaimana kalian berdua membangun kehidupan rohani anak-anak ini, Antoni dan Mbak Dini? Caranya gimana supaya anak-anak ini juga mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan gitu. Apa yang dibiasakan di dalam keluarga? Apa berdoa bersama atau diajak sekolah minggu dan sebagainya? Ya paling berdoa bersama, Pak. Kayak misalkan sebelum PJJ atau apa, kita berdoa dulu. Terus makan, pas makan kita berdoa makan. Malam juga pas mau tidur kita berdoa. Bagus. Kalau ibadah online bisa ngikutin di gereja? Kalau ibadah online ya mohon maaf bukannya nggak mau ngikut atau gimana Pak, cuman karena gangguan sinyal gitu Pak. Jadi di rumah itu kebetulan ketutup sama apartemen baru Pak gitu. Jadi kayaknya sepertinya sinyalnya mungkin kalah atau gimana, jadi terganggu gitu. Kadang-kadang putus-putus Pak. Tapi kalau misalnya dilihat melalui YouTube gitu, artinya kalau tidak siaran langsung kan bisa diulang gitu. Bisa Pak. Kalau kayak gitu bisa. Anak-anak juga gimana sekolah minggunya selama pandemi ini? Bisa ngikutin juga yang di gereja atau gimana? Ya kadang ngikutin Pak. Karena ketika sekarang kecapean itu Pak. Jadi karena Zoom tuh sehari bisa 3 kali sampai jam 12 siang gitu Pak. Oh, karena pelajaran sekolah itu ya? Iya Pak, betul. Ya, sesulit apapun ya, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk membina, melengkapi, melindungi anak-anak kita di dalam iman Kristen, gitu ya. Baik,
Kita sebentar akan mengikuti ibadah, dan melalui ibadah ini kita diingatkan bahwa memang kita sebagai manusia penuh dengan kelemahan, penuh kesalahan. Juga hubungan kita dengan Tuhan juga kadang-kadang kita melakukan kesalahan, melakukan dosa. Kesalahan harus diakui. Kalau ada kesalahan kita mesti siap untuk minta maaf. Apakah kesalahan kita terhadap anak, terhadap istri, terhadap suami, terhadap tetangga, kita harus bersiap untuk mau meminta maaf. Demikian juga dengan Tuhan tentunya. Lebih daripada itu, Tuhan kita kalau menyadari kesalahan kita juga harus memohon maaf, memohon ampun kepada Tuhan, dan terus melekat pada Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, supaya pun yang kita jalani dalam kehidupan keluarga dapat senantiasa berhasil dan damai sejahtera kita alami. Pak Joko berdoa, keluarga kalian terus diberkati Tuhan, diberi kesehatan, diberikan kemampuan untuk menjadi berkat juga bagi lingkungan. Amin. Ya, Antoni, Mbak Dini, Iya, dan Pak. anak-anak, terima kasih untuk bisa bertemu selintas. Tuhan berkati. Iya, matur nuwun, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, kami mohon untuk berdiri. Sama seperti umat Tuhan di masa lalu, dengan bersama-sama umat Tuhan pada masa kini dan masa depan, mari kita mengingat pengakuan dan baptisan menurut pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat bersama dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala dan Juru Selamat kami yang ada di sorga, kami menyembah dan memuji nama Tuhan dalam ibadah bersama keluarga kami. Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan, karena Tuhan telah mencurahkan berkat-berkat dan pemeliharaan yang luar biasa dalam keluarga kami. Kami sudah Tuhan beri kesehatan, kecukupan, keselamatan, damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan.
Perkenankan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu, orang tua, eyang kami yang sudah lanjut usia dan dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, semangat, dan iman yang tetap teguh. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang menderita sakit dan mengusahakan kesembuhan, serta mereka yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, pemulihan, dan kesembuhan sempurna. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga medis, dan semua orang yang bergerak dan melayani di bidang kesehatan. Kiranya Tuhan menjaga semangat, kegigihan, dan kesehatan mereka di dalam menjalankan tugas. Mohon perlindungan bagi keluarga kami masing-masing, agar di masa pandemi ini kami tetap menjalani protokol kesehatan dan bersemangat menjalani aktivitas di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkaulah pelindung, penolong, dan juru selamat dunia. Kami berdoa bagi usaha-usaha negara dan pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19, pemberian vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia, dan usaha-usaha memulihkan dampak pandemi di semua bidang. Kami sangat berharap pandemi ini segera hilang dari muka bumi. Mohon belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pergumulan bangsa dan negara kami. Berkatilah usaha para pemimpin dan pemerintah dalam menjaga kerukunan, keamanan, kesatuan, keutuhan negara, serta kesejahteraan rakyat. Jauhkan bangsa Indonesia dari perpecahan dan mampukan kami berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu agar mereka yang masih mengalami kesulitan ekonomi dan mencari pekerjaan, sedang merintis usaha-usaha baru, dan usaha keras mereka untuk tetap menjaga kebutuhan keluarga tercukupi. Kiranya Tuhan memberi pertolongan. Kami berdoa untuk para pelajar dan mahasiswa. Kiranya Tuhan memberikan semangat agar mereka tekun belajar sehingga dapat mencapai prestasi-prestasi yang terbaik. Ya Tuhan Yesus, kami juga mohon pertolongan Tuhan bagi pelayanan gereja Tuhan. Mampukan gereja-Mu agar dapat menjadi garam dan terang dunia melalui pelayanan dan kesaksian yang dikerjakan. Tuhan Yesus, kami memohon, hadirlah selalu dalam rumah kami melalui Roh Kudus-Mu. Berkatilah setiap anggota keluarga kami, agar mampu hidup saling mengasihi, saling menerima, dan menjaga, mau mengampuni, bersedia bergandengan tangan, membangun hidup yang rukun dan damai. Setiap pergumulan, masalah, dan beban-beban hidup pribadi yang kami alami, juga kami serahkan dalam tangan Tuhan yang perkasa. Mampukan kami selalu mengandalkan Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Teguhkan iman kami bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang melegakan bagi setiap pergumulan dan masalah hidup kami. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Kami mengakui banyak kesalahan dan perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Mohon pengampunan dan kemurahan Tuhan. Roh Kudus kiranya mengubah hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Sekarang ya Tuhan, kami mau berdoa bersama sebagaimana Engkau sudah mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita naikkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adapun tata cara persembahan bisa mentransfer melalui Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia yang tercantum di dalam layar kaca. Atau ibu, bapak, dan saudara-saudari bisa langsung menyerahkan ke gereja kepada kepala kantor atau staf gereja. Apabila ibu, bapak, dan saudara-saudari masih kesulitan, bisa menghubungi majelis wilayah. Nantinya persembahan bapak ibu bisa diambil oleh kepala kantor gereja atau majelis wilayah masing-masing. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats membimbing kita untuk persembahan pada hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat 3 dan 4. Beginilah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita aturkan persembahan kita dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 3, tabuh gendang. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita serahkan persembahan kita, syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan, yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bangga dan kami mengucap syukur karena telah menyaksikan kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami umat manusia. Puji dan sembah kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah yang layak menerima pujian. Pada hari ini kami berterima kasih dapat memberikan persembahan yang sebenarnya berkat ini berasal daripada-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat mempersembahkan hidup kami yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian dan anak-anakku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, saya undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita nyanyikan bersama-sama nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 400, baitnya yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Saudara-saudaraku dan anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang seringkali juga melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, kita perlu datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, dan kalau kita bersalah kepada orang lain, kita juga harus bersedia untuk meminta maaf atau juga memaafkan. Tuhan kiranya menolong kita semua untuk terus hidup di dalam Tuhan, melekat pada Tuhan, beriman kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh dapat mewujudkan sebagai keluarga yang saling mengasihi dan saling menopang. Saudara-saudaraku dan anak-anakku sekalian, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang memupuk semangat untuk saling terbuka sebagai keluarga Allah. Terpujilah Allah. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan kita akan melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menyertai kita. Amin. Terima kasih Kau berikan keluargaku, pakai aku jadi alatmu untuk membawa cintamu. Ya Tuhanku, terima kasih
Kau pulihkan keluargaku, pakai kami jadi alatmu untuk pulihkan umatmu.